Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Oktober 2024, hari Minggu, Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Mendes Corneliu SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapa, Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan kita hari ini ialah hidup dalam kesetiaan. Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Farisi datang untuk mencobai Yesus dan bertanya soal apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya. Yesus menjawab, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ketegaran hati orang-orang Farisi ini menunjukkan sikap ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa hukum yang dituliskan oleh Musa menjadi salah satu peluang bagi mereka untuk berbuat apa saja, termasuk dalam hal berdosa. Tindakan dan perbuatan orang-orang Farisi ini menggambarkan sikap kesombongan diri, keangkuhan hati, dan kemunafikan. Padahal mereka tahu bahwa hukum yang dituliskan oleh Musa disebabkan karena ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Ibu, Bapa, Saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan adalah sikap yang menunjukkan komitmen dan kepatuhan dalam suatu relasi,
baik dengan Tuhan maupun sesama manusia. Kesetiaan juga menuntut sebuah sikap ketegasan diri dan pengorbanan diri terhadap seseorang, bahwa ia rela menderita untuk orang-orang yang ia kasihi dan sayangi. Namun dalam kenyataan, kita tidak setia pada pilihan hidup kita masing-masing. Seringkali kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang selalu mencari pujian dan pengakuan bahwa hanya mereka saja yang bisa jalankan hukum sesuai dengan hukum Musa. Padahal sikap dan tindakan mereka jauh lebih jahat daripada apa yang diajarkan oleh Musa. Mereka suka berbuat sesuatu dengan kemauan sendiri. Mereka juga menuntut orang lain untuk menghargai mereka, dan tindakan yang mereka lakukan mencerminkan kesombongan spiritual. Ketika kesombongan berhadapan dengan sikap hidup yang setia, maka akan menimbulkan jarak yang amat jauh. Kesetiaan menekankan aspek pengorbanan bagi orang yang dicintai atau hal yang disukai, sedangkan kesombongan mengharapkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya, atau dengan kata lain, ia mempunyai kuasa terhadap segala sesuatu dan lebih dari segala sesuatu. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, kualitas hidup yang paling mahal adalah kesetiaan akan pilihan hidup yang kita jalani masing-masing. Ada berbagai pilihan yang menjadi panutan utama dalam diri kita masing-masing. Namun, terkadang dalam perjalanan hidup kita, ada berbagai perbuatan dan percobaan yang merusak ataupun memperkuat kesetiaan terhadap pilihan hidup kita. Kesetiaan akan pilihan bersifat relatif ketika kita tidak memaknai kesetiaan itu sebagai kepercayaan kita. Dan kesetiaan juga menjadi tolak ukur untuk melihat diri kita. Apakah dengan keputusan yang diambil mampu kita jalani? Ataukah hanya sebagai sebuah rumor yang meyakinkan setiap orang yang selalu percaya kepada kita? Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, percobaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus dan tindakan mereka yang melanggar hukum Taurat merupakan perbuatan yang kurang patut dicontohi, karena selain bertujuan membuat orang lain terkesan atas cara hidup mereka, tindakan mereka juga tidak memuliakan Tuhan. Hal ini mereka tidak sadari akan perbuatan mereka. Namun Yesus membuka mata hati dan pikiran mereka bahwa apa yang mereka lakukan sekarang ini karena ketegaran hati mereka. Sehingga pantas bagi mereka Musa menuliskan surat perintah agar mereka disadarkan oleh perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Hal ini menggambarkan sikap mementingkan diri dan sikap angkuh yang tidak menunjukkan kasih terhadap dirinya sendiri, sesamanya, dan terutama dalam menghormati Tuhan sebagai penyelamat. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, hidup kita kadang seperti orang-orang Farisi yang selalu mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu tanpa kehadiran Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kesombongan diri dan keangkuhan hati ini membuat kita tidak setia dengan apa yang menjadi pilihan hidup kita. Kita lupa akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kita melupakan karya tangan Tuhan
dalam seluruh perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kesetiaan akan pilihan kita masing-masing, terutama bagi mereka yang sudah mengingkari janji suci di hadapan Tuhan, dan bagi mereka yang percaya akan Tuhan sebagai perisai dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.